saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang siap melayani, memuji Tuhan dengan yang terbaik buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita hari ini sudah siap menyembah Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita melayani Sang Raja. Lewat pujian kita dan penyembahan kita. Kita tahu bahwa Dia Allah yang berdaulat, bertahta di atas pujian penyembahan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa Yesus selalu ada menyertai kita. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara tidak pernah sendirian lagi hari ini, karena Dia menyertai setiap kita. Dan marilah kita tinggal di dalamnya. Siapkan hati kita sama-sama di sore hari ini untuk memuji nama Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan. Selamat sore Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah habis di hidup kami. Kami ada untuk menyembahmu, kami ada untuk memujimu Tuhan. Pakai lidah bibir kami Tuhan, untuk menyatakan kebesaranmu Tuhan. Dan biarlah Kau yang berdaulat atas setiap pujian penyembahan setiap kami. Dan kami percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan setiap kami. Dan biarlah hari ini hati kami boleh penuh berlimpah oleh kebaikan Tuhan. Dan hidup kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup. Demi nama Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang setia. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan menyanyikan keagungan-Mu sama-sama yang percaya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama yang percaya panggil namamu. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Yesus Tuhan, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagimu. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kami memuji. Seorang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan bahwa Dialah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hanya Allahku yang kupercayai. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat kami percayai dalam hidup ini. Mari setiap pribadi sore hari ini, mulailah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kau alami hari ini, pastikan iman dan percayamu terletak pada Tuhan Yesus. Sore hari ini, bolehlah tanganmu di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari setiap yang bernafas di hadapan Tuhan, angkat suara mengatakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau yang layak Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan sebab Tuhan. Ku kagum hormat, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu suara sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sama-sama sekali katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Dia hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum Tuhan Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sukacita kami berlimpah oleh karena kebaikan-Mu yang tidak pernah putus-putusnya di hidup kami. Dan kami menyanyikan sukacita kami, kebaikan Tuhan lewat pujian kami. Dan kami katakan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik untuk setiap kami. Yang percaya, yang sepakat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang kita. Katakan Tuhan sungguh baik. Pastikan berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan sungguh baik di dalam hidupmu dan hidupku sore hari ini. Haleluya. Langsung kita sama-sama sore hari ini. Mari kita bernyanyi untuk kebaikan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu
percaya juga baik katakan amin. Haleluya. Bukan kira-kira Tuhan yang baik sore hari ini. Amin saudara. Nama Yesus bernama yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kami puji Tuhan dengan segenap hati kita sama-sama yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bagi suka nama Yesus, bagi suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit juga nama Yesus. Bangkit juga nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sama-sama gereja Tuhan. Bagi suka nama. Kita serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu. Karena dia percaya dengan apa? Dengan kuasa namanya. Supaya udah sama-sama. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Saya percaya punya Tuhan dan namanya di atas segalanya. Katakan amin. Lihat kanan kiri memberikan senyuman yang terbaik. Katakan jangan khawatir sore hari ini. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan iblis, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya sama-sama oleh darah domba, oleh darah anak
lewat kuasa darahnya, karyanya. Biarlah kita menceritakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita, amin. Kita siapkan hati kita sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara setiap kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hatimu dengan segenap hatimu. Thank you, Jesus. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu sekalipun hidup kami ada dalam badai, tapi tangan Tuhan kuat menolong kami. Kami tahu Tuhan, Kau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, sekali-kali pun tidak. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mau bersekutu indah dengan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Bapak, biarlah lepaskan kasih karunia dan pengurapan buat anak-Mu yang akan sebentar share firman-Mu Tuhan. Supaya bukan dengan hikmat manusia, tapi oleh Roh Kudus firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Haleluya. Boleh kita beri kemuliaan buat Allah kita. Amin, amin. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Senang saudara, setelah sekian lama saya nggak di tempat ini, bisa ketemu saudara lagi. Boleh kasih senyuman yang ceria kanan kiri. Haleluya. Amin. Hari ini saya dikasih tema tentang misi. Betul ya, kita minggu ini minggu misi. Nah, saudara, saya mengambil sebuah tema Mission with Holy Spirit. Mengapa saudara? Karena saya merasa saudaraku, kita ini sering berpikir misi itu bagaimana kita melakukan sesuatu buat Tuhan, ya kan? Wah, kemana misi ke Sumedang? Kemana misi ke Bali? Kemana? Satu kali dalam perenungan saudara, saya diingatkan lagi, ya udah lama tahun 97, 98 ada sebuah buku yang George Barna tulis, ya Vision into Action kalau saya nggak salah bukunya. Nah, di dalam buku itu ditulis saudaraku, misi itu adalah mengapa kita ada. Mission is a why we are exist, saudara. Kenapa kita ada? Itu ternyata disebut misi. Jadi kalau saudara tanya misi, ternyata misi itu bicara tentang hidup kita. Slide berikutnya. Nah, saudara, tahu nggak saudara ada bukan suatu kebetulan, amin. Saudara ada itu karena ada maksud Tuhan dalam hidup saudara. Makanya saudara, ya, setiap kita tuh beda-beda. Ada yang Tuhan jadikan gembala, akan berwibawa di depan. Ada yang Tuhan jadikan, pekerja ya yang dahsyat, pokoknya dia super lah, pokoknya semua setiap kegiatan kerja dia selalu hadir. Diciptakan begitu energinya begitu banyak. Ada yang diciptakan Tuhan diam, mendengar, cuma ngangguk, tapi semua orang nyaman ketemu dia. Dan semua kita saudaraku diciptakan Tuhan dengan purpose. Misi bicara tentang mengapa kita ada. Saudara pernah tahu kenapa saudara ada? Kenapa kita penting kita tahu kita ada? Karena tanpa kita mengerti mengapa kita ada, kita suka jadi seperti orang lain. Tuhan, kenapa ke orang itu kerjanya cuma main komputer, uangnya banyak, mobilnya ganti-ganti, Tuhan. Ya kan, suami saya kerja banting tulang habis-habisan, begitu aja Tuhan, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam, nggak nambah-nambah. Kita jadi pengen kayak orang tuh. Kenapa? Karena kita nggak sadar bahwa setiap kita itu punya misi. Nah, saya mau aja kita buka satu firman Tuhan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Berapa banyak saudara orang pilihan Tuhan? Saudara percaya Yesus, amin. Saya percaya bahwa kalau saudara percaya Yesus, saudara ditentukan untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Ya kan? Amin saudara. Coba lihat kanan kiri, mukanya udah kayak Yesus atau malah kayak setan saudara. Hah?
Mukanya kalau datang mendatangkan kehangatan atau membangkitkan kewaspadaan, saudara. Haleluya. Nah, saudara, saya nggak lagi sedang berbicara tentang prestasi, predestinasi. Saya nggak bicara tentang teologi, tapi saya sedang berbicara tentang, tahukah saudara, kerinduan dan ketika Tuhan ciptakan saudara, membuat saudara lahir baru, saudara, Tuhan rindu saudara itu menjadi gambaran Kristus. Sampai kalau orang nggak kenal Tuhan, mereka melihat saudara tuh macam mirip-mirip begitu. Bukan penampilannya, tapi karakternya. Bukan penampilannya saja, tapi ada otoritas dan kuasa yang menyerupai Kristus, saudara. Makanya kalau saudara lihat, ya, Yohanes pasal 14, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri telah berjalan. Ayat ini bilang ini, kalau saudara berkata bahwa saudara percaya kepada Kristus, maka saudara wajib jalannya tuh jalan Kristus. Bukan jalan Depok, saudara. Jalannya jalan Kristus. Amin, saudara. Jalan Kristus maksudnya apa? Karena ada banyak orang, sekalipun Kristen, mau jalannya jalan dunia. Paham nggak sampai sini? Kalau ada masalah, lolos. Hidupnya diberkati, nggak pernah kekurangan. Hidupnya nggak pernah ditinggalin, dikhianatin, nggak pernah disakitin. Padahal kalau saudara lihat jalan Kristus, Masya Allah, dikhianati, disakiti, dihina, betul nggak saudara? Ya kan? Kalau kita nyanyi lagunya apa? Ku mau sepertimu Yesus. Belum ditabok, saudara, baru dikatain pedes aja, nggak bisa Pak aku, Pak. Dia jual, aku borong, Pak. Nggak bisa aku dibuat seperti ini, Pak. Nggak ada ini dalam kamusku. Dia kasih tangan kiri, aku balas pakai tangan kanan. Wah, ya. Padahal Tuhan bilang jalannya jalan Kristus. Waktu saya ngerti ini, saudara, waktu saya dikasih tema tentang misi, saya renungin, seringkali kita pergi misi jauh-jauh, puji Tuhan. Seringkali kita melayani, wah puji Tuhan. Tapi tahukah saudara, hidup saudara sendiri ada misi yang Tuhan beri. Misinya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Kita pikir kita jadi orang Kristen cukup, ibadah cukup, Pak. Nggak pernah kelar, perpuluhan, ya kadang-kadang lah ya telatnya ya, tapi mayoritas tuh kita tuh kasih, Pak. Oh, bukan itu, saudara. Seluruh hidup adalah cerminan Kristus. Amin, saudara. Wah, dahsyat. Kira-kira susah apa mudah, saudara? Susah. Pakai banget nggak? Banget. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu saya bikin retreat, saudara. Retreat encounter di saya campaign gitu. Saya khotbah hati Bapak. Waktu saya altar call, yang berdiri anak sendiri, saudara. Waduh, anak sendiri. Waduh, saya hampiri, saya peluk ya. Anak-anak saya yang gadis, saudara. Waduh, peluk kita bertiga. Yang selesai saya bisikin, papi salah apa? Iya kan? Papi sadar nggak sih? Aku tuh kalau ngomong sama papi, aku ke sekolah. Papi ngomongnya apa? Apa emang? Papi makan. Padahal bapaknya ini orang intim, saudara. Saya bilang, Dek, kamu ngomongnya jam 5:30 pagi, Dek. Papi masih pegang selimut. Kalau nggak jawabnya, gimana dong, gitu kan? Tapi akhirnya kami diskusi banyak, saudara. Dan saya sadar sebagai anak Tuhan, dunia ini punya tuntutan ekspektasi sama saudara. Benar nggak sih orang Kristen karakternya kayak Kristus? Dan seringkali kita suka abaikan ini. Kita pikir
menjadi pengikut Kristus hanya identitas di KTP dan kegiatan rutin hari Minggu. Kita nggak sadar. Waktu Yesus tebus kita ada dalam rencana Tuhan sepenuhnya. Misi Tuhan sepenuhnya. Sebab mereka yang telah dipilihnya sejak semula ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin, saudara. Dan coba kita lihat, saudara. Kalau saudara bilang susah pakai banget, maka ayat berikutnya saya mau kasih sebuah ayat yang luar biasa. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17 berkata, Aku akan minta pada Bapa, karena Tuhan Yesus tahu saudara nggak mampu, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu setiap minggu. Amin. Setiap bulan? Enggak. Apa saudara? Selama-lamanya. Dari awal hari ini sampai nanti, Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Dan katanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu kenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua hal yang saya mau tekankan, saudara. Dia menyertai kamu dan Dia ada dalam kamu. Tahukah saudara, Roh Kudus ada di dalam saudara? Kenapa saya kasih temanya Mission with the Holy Spirit? Karena di dalam kita ada Roh Kudus yang mau pimpin saudara setiap hari untuk lakukan misinya Tuhan Yesus. Amin. Misinya apa? Jadi serupa dengan Dia. Dunia nggak kenal Dia, tapi kamu kenal Dia katanya. Dunia nggak bisa terima Dia, tapi kamu sudah terima Dia. Amin. Nah, kenapa dunia nggak kenal Dia? Karena dunia, saudaraku, tidak mau jadi serupa dengan Dia. Dunia filsafatnya beda, dunia nilainya beda. Amin. Nah, ada banyak anak Tuhan yang sudah terima Dia, tapi nggak bisa mengenal Dia, nggak bisa berjalan sama Dia. Kenapa? Karena meskipun kita udah jadi anak Tuhan, pikiran kita, hati kita sama kayak dunia. Amin nggak? Yang dipikirin apa? Makanan, pakaian, minuman. Benar gak saudara? Tuhan bilang ini, janganlah kamu khawatir, tapi nyatakanlah. Sebab makanan, minuman, dan pakaian itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau dunia. Tapi Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Amin saudara. Dia menyediakannya pada waktunya. Kalau saya ada salah minta maaf. Ya, Dia menyediakannya pada waktunya, saudara. Jangan pernah khawatir. Nah, saudara, Yesus ternyata kasih saudara penolong, yaitu roh kebenaran. Tapi Dia juga bukan roh kebenaran, saudaraku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang gini, ketika kamu menerima, tetapi kamu akan terima kuasa waktu Roh Kudus itu turun atas kamu. Jadi waktu saudara terima Roh Kudus, bukan cuma saudara menerima kebenaran yang memimpin saudara pada keserupaan dengan Kristus, tapi juga kuasa. Amin. Tapi juga kuasa. Percayakah saudara bahwa saudara orang Kristen yang berkuasa? Saya baru pulang dari Bandung, saudara. Jam 6 saya pulang dari Bandung. Sampai sini jam 8, pelayanan di Roxy jam 10, ya terus tadi ngelayar, terus kemari lagi, saudaraku. Nah, saya tahu ini, saudaraku. Jadi kemarin waktu di Bandung kita ngobrol-ngobrol, saya temukan ada banyak orang Kristen takut setan. Senangnya nonton film horor, tapi nontonnya siang, Pak. Kalau malam saya nggak berani. Kenapa? Aduh, saya nggak berani naik tangga 3. Tangganya, atmosfernya beda. Udah tahu begitu, kenapa masih nonton? Ih, seru. Kok takutnya sama setan? Setan yang harusnya takut sama kita. Amin. Nah, tahukah saudara-saudara diberi Tuhan kuasa? Nah, saya mau bahas arti kata kuasa. Di mana Tuhan berkata, kamu akan
punya kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, saudara tahu kan? Saudara udah punya kuasa. Nah, saya mau bahas 3 hal ini, saudara. Arti kuasa di dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan, arti kuasa yang pertama, mungkin lebih dari 3, tapi minimal 3 lah yang saya sharing hari ini. Yang pertama, saudara, dunamis. Misalnya 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 sama Kisah Para Rasul ayat 8 tadi, kata kuasa, ya, dunamis. Misalnya ini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, kata kuasa di situ pakai kata dunamis. Nah, apa itu dunamis? Nah, dunamis, saudaraku, di dalam bahasa aslinya bisa berarti kuasa mujizat yang bekerja dari dalam. Memberi kemampuan untuk melakukan hal yang benar dan kekuatan untuk menolak hal yang salah. Mari saya beritahu bapak-bapak. Kalau bapak-bapak hari ini terima Yesus, tiba-tiba bapak rindu melakukan hal yang benar, mampu berkata tidak sama dosa, itu pekerjaan Roh Kudus. Biasanya kalau ngumpul sama bapak-bapak yang lain, gereja lain ya Pak ya, keluarin kartu, mereka main judi mulai pasang kecil-kecilan. Hari itu Bapak datang ke gereja, dibaptis, terima Yesus. Tiba-tiba Bapak enggak lagi mau main kartu. Jangan, enggak apa-apa, pasang dikit. Jangan, nanti keterusan. Enggak. Tiba-tiba Bapak pengen berhenti ngerokok. Itu disebut dinamis. Bapak bisa berhenti, pengen melakukan yang benar, dan punya kekuatan untuk menolak yang enggak benar. Itu dinamis ya. Terus apa? Mendorong kita untuk bertindak melakukan pekerjaan yang besar. Biasanya mah kita kerja biasa-biasa aja. Tiba-tiba kita pengen lebih bagus, pengen lebih maju. Kita pengen lebih melayani lebih lagi. Bahkan kadang-kadang kita ngerasa aku nggak mampu, tapi pengen Tuhan. Kayak ada dorongan untuk lebih lagi. Saudara yang biasanya pendiam, nggak berani bicara firman, tiba-tiba pengen cerita tentang Yesus. Itu dinamis. Singkat cerita gini, apa aja yang bapak-bapak Tuhan taruh di hatimu, ada potensi-potensi yang tadinya terikat, terkungkung, tiba-tiba bapak berani keluarkan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bapak menjadi garam, menjadi terang. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sebab gini, saya ngalami waktu saya masih belum penuh Roh Kudus. Saya tuh kalau lihat ngomong di depan nggak berani. Pengen cerita, tapi kalau di depan udah gemetar, nggak berani. Saya kalau tatapan mata ini, saya nunduk, minder. Tapi tiba-tiba waktu Roh Kudus turun, saya tiba-tiba mau cerita tentang Yesus. Nggak peduli orang ngomong apa, saya mau bersaksi, saya mau cerita. Itu dinamis. Kalau saudara ngalamin ini, nih, mulai hari ini bapak-bapak ibu-ibu ngalamin rasa pengen bikin yang benar lah. Selama ini Kristen kok gini-gini aja, pengen bikin benar. Itu Roh Kudus. Ketika diajak nggak benar, enggak, saya nggak mau lagi. Itu Roh Kudus. Amin. Berani melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Itu Roh Kudus. Amin. Itu dinamis. Nah, yang kedua, exousia. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kata kuasa pakai kata exousia. Apa itu exousia? Exousia artinya ini, keistimewaan, otoritas, kekuatan, kelimpahan, kewenangan, dan kemerdekaan. Pernah nggak ketemu orang, saudara? Orang ini biasa, ya, tapi kalau dia ngomong itu, omongannya tuh didengerin. Kayak ada kuasanya. Kalau dia ngomong itu, kayaknya ngomong itu menarik kita untuk menyelami dan merenungkan perkataan dia. Tapi ada orang-orang yang waktu dia ngomong, kita kayak, udah lu ngomong apa sih gua? Sekalipun, mungkin di dalam struktur kantor, pekerjaan, mereka dia di atas kita. Kita tahu, kayaknya kita nggak bisa dengar orang. Nah, ada orang-orang diberi kewenangan, ya, dia mampu merdekakan diri dia dari banyak hambatan. Nah, itu exousia, saudara. Nah, kata exousia berikutnya apa? Mampu mengusir setan, melepaskan keterikatan, menyembuhkan orang sakit. Nah, saya mau bahas ini, saudara. Tahukah saudara, sebagai anak Tuhan, saudara mampu mengusir setan?
Mampu. Jangan cari pak gembala, jangan cari pemimpin komunitas. Saudara diberi kuasa kan? Untuk usir setan. Dan juga menyembuhkan orang sakit. Satu kali saya punya teman namanya Indri Bangun. Ya, dia dari teman saya, dari sahabat saya dari gereja Kristen Batakaro. Namanya Indri. Satu kali mereka bikin acara retreat, ada yang kemasukan. Oh, teman-temannya pegangin saudara. Ya, ada yang keluarin salib. Lihat nih apa nih, berani. Dia saudaraku, karena udah belajar eksosia, dia bilang ini dalam nama Yesus. Nggak pakai teriak, cuma dibisikin doang. Karena pemalu. Kan kalau yang nggak pemalu kan nantang, dalam nama Yesus. Ini dibisikin doang. Dalam nama Yesus. Keluar. Langsung manifestasi keluar, selesai. Sampai teman-temannya heboh. Kok bisa ya? Karena dia di gerejanya jemaat biasa. Karena ini saudara diberi otoritas. Makanya saudaraku, saya mau beritahu kalau saudara pemimpin dan saudara hari ini nggak punya otoritas, berdoa supaya saudara berjalan bersama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ada otoritas turun dalam hidup saudara. Amin saudara. Mau punya dinamis, eksosia. Nah, mau punya yang terakhir saudara. Yang terakhir adalah kratos. Misalnya Efesus 6 ayat 10 bilangin, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kata kuasanya itu kratos. Nah, kratos ini Tuhan juga beri dalam hidup kita sebagai kuasa dari Roh Kudus. Nah, apa arti kratos? Kratos adalah kekuatan menanggung penderitaan. Haleluya. Enggak ada yang amin saudara ya. Kekuatan menanggung penderitaan yang jadiin kita pertama kuat dan kokoh dalam situasi. Kuat, kokoh. Wih. Satu kali saya punya teman saudaraku, Erwin namanya Erwin saudara, di mana tinggal di Jogja. Dia ini sama-sama sama saya itu melayani pria. Satu kali pagi-pagi tiba-tiba saya dapat berita dari istrinya bahwa Erwin ini kena serangan jantung. Dibawa lari ke rumah sakit jam 4 pagi. Dicek saudaraku karena BPJS mesti nunggu. Wah, istrinya udah panik saudara. Ternyata yang sebelah kanan 80%, yang sebelah kiri 30%. Dioperasi. Pasca dioperasi, pasang ring 3 hari kemudian kena stroke. Saya tuh bingung. Katanya memang ada kondisi-kondisi pasien tertentu kalau kena serangan jantung dimasukin obat apa gitu, darahnya jadi encer. Itu tekanannya justru malah kencang. Nah, kalau bisa nyerang pembuluh darah di pipi apa di otak di mana kena stroke, nggak bisa gerak. Wah, saya panik saudara. Ya kita patungan kumpul uang karena Erwin ini salah satu anak yang kami mentor juga. Jadi satu kali waktu berdoa saudara, istrinya kirim kayak rekaman. Dia kirim rekaman, saya lihat apa dia bilang ini, Kak, aku hari ini ambil komitmen bahwa yang bisa menyembah Tuhan dalam kesusahan bukan cuma Paulus dan Silas, Paulus dan Barnabas. Aku juga bisa. Aku ngajak Kak Bang Erwin, karena dia dari Sumatera, Bang Erwin untuk nyanyi nyembah Tuhan. Saya tanya, emang bisa ikut nyanyi? Enggak, cuma tangannya gerak-gerak aja, karena dia enggak sadar di ICU. Nyanyi, saya dengar lagu. Saya tanya, nah ini dari mana saudara asalnya? Berikutnya apa? Teruji dan tidak mudah menyerah. Saudara, pernah nggak saudara ngalamin masalah? Saudara masih, aduh berat banget, aduh nyerah, udah nggak kuat nyerah. Tapi dalam hati kecil saudara kayak bisa. Nggak kuat mau nyerah, bisa.
Sampai saudara karena ada suara bisa saudara jalan terus. Sampai saudara ngerasa lewatin masalah badai ini saudara kayaknya biasa aja. Tapi orang-orang di sekitar saudara bilang gini, kok hebat banget sih? Kok dia tahan ya? Ngalamin kayak gini, suaminya kayak gitu, istrinya gini, bosnya kayak gitu. Masalahnya nggak berhenti, kok bisa ya? Kratos. Itu kuasa Roh Kudus. Sementara saudara diproses dalam kesulitan, orang-orang di sekitar saudara melihat benar-benar Tuhan kuatkan dia. Lututnya nggak goyah. Ini orang ini mengalami penderitaan, serba kekurangan, tapi bisa memberi. Sampai kita aja malu. Kayak dia punya uang kayak dia mau memberi. Kok nggak tahu diri amat? Di sini nggak punya uang berani memberi. Saya kasih tahu. Itu Roh Kudus yang bekerja. Itu bukan kekuatan kita, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam saudara menuntun saudara melakukan pekerjaan misi. Lewat segala yang saudara alami, Kristus dipermuliakan. Haleluya. Saya kemarin lucu, saudara. Kita bikin retreat, ada yang nggak mampu, ada yang nggak punya uang. Ada satu teman kami pemimpin, udah 3 bulan nggak dibayar gaji sama bosnya. Makan aja susah. Terus dia ngomong gini, kita mau subsidi, ada satu orang kita mau subsidi karena dia cuma driver Gojek, GoFood ya. GoFood, kalau kita ngajak dia retreat, dia ikut retreat, kan keluarganya tetap harus makan ya. Pekerjaan yang online itu kan mesti setiap hari kan. Dapat 100.000, kasih istri, kasih anak, besok dapat lagi. Kalau dia berhenti 2 hari, kan ini gimana? Nah orang yang udah 3 bulan nggak digaji, dia bilang ini, oh, boleh nggak aku kasih 200.000? Aku cuma mau segitu. Yang lain saudaraku, diam dulu. Terus ngomong gini, kita nggak enak loh. Yang 3 bulan nggak digaji aja, ngasih, masih kita enggak ngasih. Puji Tuhan ketutup separuh defisitnya saudara. Hanya karena ada satu orang yang dia ngalamin penderitaan. Kalau dia cerita, aduh Pak, kenapa nggak berhenti? Berhenti juga bingung mau kerjanya apa. Ya udahlah makan hemat-hemat, nasi sama sayur ke warteg. Kan banyak tuh warteg bahari apa, nasi sama sayur satu macam udah yang penting bisa makan. Tapi bisa memberi juga. Wah itu Kratos. Siap menderita dan berkorban. Pak, Bu, tahu nggak? Dalam semua penderitaan dan pengorbanan Bapak itu, Tuhan tulis dalam kitabnya. Air mata Bapak Ibu Tuhan tampung. Tapi keluhan Bapak Ibu juga dicatat. Yang nyatet siapa? Iblis. Bapak Ibu ngeluh bersungut-sungut, iblis catat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Lalu dia pakai perkataan saudara yang mengeluh untuk mengintimidasi saudara. Anak Tuhan kok begini, kamu nggak layak nih, kamu nggak cinta Tuhan, kamu begini, saudara jadi tertuduh. Tapi semua yang Bapak Ibu lakukan karena Kristus gak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan sediakan ini saudara, dunamos, untuk saudara berkembang di dalam potensi, mengubah kehidupan saudara. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Exousia, kuasa untuk menghalalkan segala kuasa kegelapan. Saudara punya otoritas, wibawa ilahi dalam memimpin. Kratos, kemampuan menanggung penderitaan. Makanya Paulus alami kapal karam, disesah, digigit ular, saudara kuda dalam segala hal kita memuliakan. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu ada di mana? Bapak Ibu ada di dalam jalan-jalan Kristus. Karena jujur, saya banyak lihat hari ini orang-orang anak Tuhan, KTP-nya Kristen, datangnya ke gereja, tapi jalannya nggak jalan Kristus. Ya, yang penting kelihatan kaya, banyak uang, meskipun uangnya misalnya dari hal yang tidak baik. Yang penting
Aku pelayanan padahal aku di rumah pukul istri. Ribut, konflik. Karena saya mau beritahu, kekristenan itu bicara bagaimana kita melakukan misi Bapa di dalam hidup. Coba kita lihat ya slide berikutnya, saudaraku. Bagaimana cara kita bermisi dengan Roh Kudus? Ya, yang pertama, sadar bahwa saudara itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sadar bahwa saudara itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di sini, saudara, yang mau pimpin saudara. Nah, satu-satunya yang buat saudara nggak dengar, nggak merasa Roh Kudus adalah karena saudara tidak membangun waktu, memberi waktu untuk bersekutu dengan Dia. Sibuk banget. Kasih waktu. Kasih waktu. Saya sadar banget waktu saya sharing hati Bapak, anak saya berdiri. Saya tahu masalahnya bukan karena dia sekolah. Dia bilang, Pak, sekolah saya cuma ngomong Pak, makan saya cuma ngomong Saya kurang spend time sama dia hari-hari. Saya coba ambil waktu. Lebih kenal satu dengan yang lain. Amin. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bermisi dengan Roh Kudus? Jadi saksi. Kuasa Roh Kudus turun bekerja waktu saudara jadi saksi. Amin. Semua penderitaan yang saudara alami tujuannya apa? Jadi saksi. Semua berkat yang saudara alami tujuannya apa, saudara? Jadi saksi. Baik saudara menderita, waktu saudara menderita, waktu saudara diberkati, tujuannya apa? Jadi saksi. Saya banyak kali sudah ngalamin pergumulan. Dan saudara pikir gembala itu pendeta, hamba Tuhan enggak ngalamin proses Tuhan. Ngalamin, saudara. Tapi waktu tetap tenang dan bersyukur. Saudara nggak usah ngomong, orang udah lihat nih. Beda kali nih orang. Kok reaksinya bagus, responnya bagus. Wah, itu dahsyat. Nah, yang ketiga, gimana bermisi dengan Roh Kudus? Lakukan amanat Agung. Bukan saudara memberitakan saksi, tapi menjadikan mereka menjadi murid Kristus. Ajarkan apa yang saudara dapat. Ajarkan lagi. Kami ini gereja yang baru merintis, bertumbuh. Kami baru ibadah paling 40 lah. Kumpul semua mungkin 50. Tapi satu yang buat saya senang, saudara. Mereka belajar memuridkan. Belajar ceritain Yesus. Kita kumpul yang diceritain Yesus. Bagaimana mereka ngalamin pengalaman seminggu 2 minggu ini bersama Yesus. Gimana mereka dapat sesuatu waktu mereka renungin firman. Yuk belajar. Karena waktu saudara belajar, saudara mulai melangkah, selebihnya Roh Kudus ambil. Nah, apa yang buat kita berikutnya, yang buat kita nggak ngalamin kuasa Roh Kudus terhalang? Kita nggak ngalamin kuasa Roh Kudus. Yang pertama, dunamis. Kenapa orang tidak mengalami dunamis? Karena nggak percaya ada Roh Kudus di dalam dia. Kalau saudara nggak percaya Roh Kudus ada di dalam saudara, yang saudara lihat dari diri saudara siapa? Saudara. Dan biasanya kalau kita lihat apa yang ada di dalam diri saudara, dari dalam diri kita, kelemahan, kekurangan, bener nggak? Kurang ini, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Kenapa? Karena saudara lihat diri saudara. Saudara nggak pernah lihat Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Coba tanyakan nanti pasti. Yakin nggak ada Roh Kudus di dalam? Saudara, saya tanya kok malah nggak, tolong gue ditanya saudara ya. Saudara jangan kayak orang lagi habis berantem di rumah dong. Ya kan? Haleluya. Nah yang kedua, saudara, eksosia apa saudara? Nah eksosia, apa yang menghalangi eksosia terjadi? Karena kita
self-centered, egois. Saya ketemu banyak orang-orang hebat dalam eksosia, ngusir setan, nyembuhin orang sakit. At the end mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena yang tadinya eksosia untuk melayani orang, akhirnya untuk diri sendiri. Supaya lebih terkenal, supaya lebih duit, supaya lebih diri sendiri. Nah, mari lagi. Mari lagi. Kita dapat dari Tuhan gratis, maka gratiskan semua yang kita bisa berikan. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan. Ayo saudara, ini misi. Nah, yang ketiga, Kratos, saudaraku, penderitaan dianggap hukuman. Waktu ngalami masalah, aduh gue salah apa ya? Kayaknya udah baik-baik semua. Kok kayaknya udah lancar? Kayaknya. Nah ini kalau saudara ngalamin ini, waduh bahaya saudara. Karena penderitaan tidak selalu hukuman. Berkenan itu berarti harus diberkati. Kalau nggak diberkati hidup susah, mana perkenanannya? Yesus berkenan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ayat pasal berikutnya, oleh pimpinan Roh Kudus, Yesus dibawa ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Mungkin saudara berkenan di hadapan Tuhan, makanya Tuhan tarik saudara. Tuhan izinkan iblis mencobai saudara karena Tuhan tahu saudara mampu. Halo, saudara mampu, saudara kuat. Tuhan sedang memperkokoh pondasi-pondasi supaya namanya dipermuliakan. Firman Tuhan berkata gini, baik bagiku jika Tuhan memuji aku, karena aku akan keluar seperti emas. Baik bagiku kalau aku tertekan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Wow. Nah, ayo saudara. Jalan Tuhan itu selalu berbeda sama jalan kita. Tapi itu yang terbaik. Ya. Pertanyaan hari ini kita ini ada di jalan Tuhan. Mungkin jalannya bukan glamor. Jalannya penuh dengan tanjakan, duri. Tapi selama Yesus ada di situ, itu jauh lebih baik. Ada orang yang kaya lah dulu di gereja kami, karena dia nggak mau dimuridkan. Saya muridkan dia, saudara. Dia bilang gini, mau ngajarin saya apa Pak? Ya kita pertama kali belajar tentang visi. Kita mah udah levelnya legacy Pak, nggak main visi. Jadi terus satu kali dia pindah, kami tetap jalan. Lalu dia bilang gini, tapi gimana hidupnya? Keuangannya gimana? Ada nggak yang support gereja? Ngomong selesai, nggak ada. Semua dari kita oleh kita. Kalau gerejanya benar diberkati, pasti kirim orang kaya support. Kalau enggak, pasti nggak ada. Ya sedih kan? Berarti berkenan apa enggak tergantung ada orang kaya. Si saya bilang ini, benar nggak tuh? Saya bilang justru saya lebih bahagia sekarang. Udah kita nggak banyak, apa-apa patungan. Tapi dari kita oleh kita untuk kita. Semua kita terlibat. Saya mau pastiin di sini, bukan saya sih, karena saya bukan gembala, tapi saya ngomongin, saya mau pastiin semua kita yang terlibat. Jangan ada yang bilang kayak saya cuma ajar Pak, ada boleh nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada, semua kita terlibat. Karena kita keluarga Allah. Soalnya taruh di sini bukan sebagai tamu atau pendatang, tapi sebagai keluarga kerajaan Allah. Semua berkontribusi, itu baru gereja.
cuma kan ada satu orang berkontribusi, yang lainnya enggak, itu bukan gereja. Kalau ada satu yang lain semuanya enggak, itu bukan gereja. Gereja semua anggota tubuh dan semua wilayah. Yuk, ayo. Tapi saya nggak cocok, waduh. Ada nggak di sini yang nggak cocok? Saya sering banget didatengin. Agam, saya nggak bisa kerja sama dia. Kalau ada dia, saya keluar. Kalau saya, dia keluar, dia nggak bisa tahan. Saya nggak bisa tahan sama saya. Saya bilangin, mau keluar ya keluar aja. Kok gitu? Saya kan orang lama, dia orang baru. Justru karena kamu orang lama, harusnya orang lama tuh gini, ingat orang baru datang. Ini adik kamu, ajarin dia kalau dia buat salah. Jangan bilang gini, ngomong banget nih baru datang. Agam pilih dia atau saya? Loh, kok saya suruh milih orang yang punya Yesus kok? Saya cuma ngejagain doang, kawanan domba yang punya Yesus kok saya suruh milih? Hak apa saya milih? Tapi kalau kamu merasa kamu lebih bagus, kamu lebih baik, gereja butuh kamu, ya kamu yang keluar lah. Karena seharusnya sebagai orang yang lebih kenal, lebih lama, kamu harus jadi kakak semua buat adik-adik kamu yang bukan kiri. Amin. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gitu. Tapi saya lagi mau ngomong bahwa seluruh hidup kita ini adalah misi. Misi itu bukan cuma sebulan sekali kasih orang miskin makanan. Misi itu bukan cuma sebulan sekali bikin bimbel. Misi itu kemanapun kita pergi, kita lagi bermisi. Waktu kita di keluarga, kita lagi bermisi mempertontonkan Kristus kepada istri dan anak-anak kita. Waktu kita ke kantor, kita tuh bermisi mempertontonkan Kristus kepada karyawan yang lain, kepada bos kita. Waktu kita di gereja, kita mempertontonkan Kristus yang ada dalam diri kita. Bukan cuma 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Misi bicara kita ngambil jalan yang Yesus ambil. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau undang teman-teman pemusik worship ini boleh naik ke atas untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih Bapak. Oh, terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Yeah.
tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ampuni kami kalau kami nggak menyadari semua proses yang kami hadapi, kami jalani adalah cara Tuhan untuk memunculkan kami menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Sementara kami bersungut-sungut, kami justru membuat Roh Kudus terdiam dalam pimpinan dan tuntunan selanjutnya. Hari ini Tuhan, berbicaralah di dalam hati kami. Tuhan, perlihatkan apa yang tersembunyi. Sore ini saudara, kalau saudara sedang mengalami proses tekanan berat, mengalami badai, saya mau beritahu, Tuhan sayang saudara. Saudara biji matanya. Kalau saudara dalam perkataan menyangkali Dia, dalam perbuatan saudara tidak setia kepadanya, Tuhan tidak dapat menyangkali saudara. Dia tidak dapat setia karena Ia tetap sampai selama-lamanya. Kasih-Nya nggak pernah berubah. Saudara, hari ini saudara, saya mau undang saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan ampuni aku kalau aku nggak sadar proses berat adalah sebuah proses. Tuhan sudah beri kuasa Kratos untuk menanggungnya. Hari ini aku mau datang sama Tuhan. Aku mau akui, aku mau terima kekuatan itu tanpa persungutan. Saudara boleh taruh tangan saudara di dadamu, kau yang sedang mengalami proses dalam kehidupanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buang segala beban-bebanmu. Itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus. Buang kekhawatiranmu, ketakutanmu akan masa depan. Buang, itu tak penting. Terus mengambil wajah Kristus. Dan ketakutan dan kekhawatiran dipatahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara ada yang sakit hari ini, saudara yang sakit, saya tahu ada yang sakit hari ini, engkau boleh angkat tanganmu, saya mau berdoa buat engkau. Dalam nama Yesus, siapa lagi saudara? Angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa eksosia. Dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, baik itu pernafasan, asma, sakit di punggung, kami berdoa
Pakai kami Tuhan. Hosyandarini koramasam diarada kurini karana. Kami tahu Roh Kudus ada di dalam kami. Kristus pengharapan akan kemuliaan ada dalam kami Tuhan. Beri kami roh yang haus, roh yang lapar untuk memberitakan pekerjaan Tuhan. Tuhan, biar kami sadar bakalan kami adalah melakukan pekerjaan-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus, kami mau menghadir setiap roh yang membuat kami terdistract, yang membuat kami gak fokus sama panggilan kami, yang membuat kami mengasihani diri. Di dalam nama Yesus, kami perintahkan Kau keluar dari dalam hidup kami. Setiap roh yang membuat kami desperate, stres, cuma mikirin diri sendiri, ngelakuin hal-hal yang gak penting, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa-Mu. Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, 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 beri kami belas kasih yang membuat orang-orang yang belum diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus, buat kami melihat bahwa dalam setiap proses berat dalam hidup kami adalah peluang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Setiap proses hidup kami adalah peluang untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, bagi setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan kami saudara. Sampai akhir hidupku, ku tak pernah mengenalmu, melayanimu seumur hidupku. Di dalam hidup kami, di setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami tahu artinya kami mampu dengan kekuatan dari Tuhan. Biarkan firman yang ditaburkan hari ini menjadi kekuatan dan rema di hidup kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Taufik Berlian Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, terus Tuhan, lebih heran lagi bersama dengan keluarganya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyimpan firman ini dan melakukan lewat hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami akan siapkan hati kami untuk membawa persembahan. Biar setiap rupiah persembahan kami bawa dengan hati penuh dengan ucapan syukur, karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan biar persembahan ini Tuhan bisa digunakan bagi gereja kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus, semua yang siap memberikan persembahan sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
pendeta Taufik Berlian yang memberkati luar biasa. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara, dari pagi sampai sore hari ini saya diberkati banget Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati, kasih tepuk tangan yang meriah. Wow, haleluya. Mari pastikan firman Tuhan ini bisa kita ambil dan kita terapkan di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah Youth dan Teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk yang punya putra putri untuk dibawa. Dan bagi Bapak Ibu yang punya putra putri, mungkin dilihat punya kemampuan atau talenta jadi tamborin, jadi singer, boleh datang, nanti ada diajar langsung ya. Jadi ada yang diajar sama Ko Randy ya, tiba-tiba ditembak Bapak Ibu Saudara, gak bisa kemana-mana. Ini guru keyboard Bapak Ibu Saudara, vokal juga. Jadi yang mau melayani, mumpung nih masih butuh banyak Bapak Ibu. Nanti karena kedepannya singer kita ada 10 Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ruangan ibadah kita. Dan kita berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah berikutnya. Tetap setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita bagi diri kita untuk ibadah kita sore hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan kita kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan mau berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat sore, selamat hari Minggu.